Kita mulai sudah jam 9.10 ya. Kita belajar on time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukrulillah summa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kelas B ya, S1 Farmasi. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali forum ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gender dalam perspektif Islam. Tentu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta melihat beberapa pendapat para ulama ya. Jangan lupa untuk absensi di Edu. Untuk PPT sudah saya upload di Edu. Dan pagi hari ini diawali dengan presentasi mahasiswa, ya, kemudian diskusi, perwakilan kelompok dimohon menyampaikan respon, tanggapan, atau pertanyaan untuk kelompok presentasi. Ya. Saya kira itu, silakan bisa segera dimulai. Nggih, Pak, sebentar. Iya. Bapak, mohon maaf, ini ada kendala sebentar soalnya baru selesai bahasa Inggris, Pak, untuk mempersiapkan waktunya sebentar ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimadyanto dari kelompok 5 akan mempresentasikan gender dalam perspektif Islam. Sebentar Pak, PPT-nya lagi disiapkan. Ya, slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, selanjutnya definisi gender akan dibacakan oleh Melanie. Definisi gender, kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris gender, yang berarti jenis kelamin. Dalam kampus Webster, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dari tingkah laku. Gender merupakan sebuah konsep yang digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan, tanpa memperhatikan tipe biologis untuk menjaga kesetaraan dan pengaruh sosial budaya masyarakat. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Istar. Gender perspektif Al-Quran dan hadis. Konsep gender dalam perspektif Al-Quran biasanya dihubungkan dengan ayat-ayat yang memiliki bias gender. Al-Quran menyatakan dalam Quran Al-Nisa ayat 1 sebagai berikut. Ya ayuhan nas tuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna namihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu atau Adam,
dan dia menciptakan dirinya pasangannya atau Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan meliharanya. Hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dalam Al-Quran biasanya banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang laki-laki serta perempuan, baik dalam wujud lafzi maupun maudhui. Al-Quran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam sudah menegaskan pada saat Allah yang Maha Pencipta menciptakan manusia termasuk di dalamnya, laki-laki serta perempuan. Saling tidak ada 4 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia, yaitu Barsyar, Insan, dan Al-Nas, serta Bani Adam. Masing-masing kata ini merujuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik, fi ahsan takwim. Meskipun memiliki potensi untuk jatuh ke titik yang serendah-rendahnya, asfala safilin. Namun dalam penekanan yang berbeda, keempat kata ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, selanjutnya akan saya bacakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender Al-Quran mengesahkan bahwa 1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. 2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. 3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. 4. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya. Keduanya mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba ideal. Laki-laki dan perempuan pun sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Dalam Al-Quran tidak ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal begitu kuat. Berikutnya kesimpulan. Pada akhirnya, untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan, sedapat mungkin dihilangkan kesenjangannya hubungan dan pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang kehidupan. Tentunya dengan memperhatikan kodratnya, ketidakadilan gender merupakan hal yang harus dikikis habis agar perempuan dan laki-laki dapat berdiri pada posisi setara sehingga tidak ada keunggulan a priori yang satu terhadap yang lain. Ya, presentasi kali ini sudah saya bacakan bersama teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ya, saya ingin bertanya mengenai kesetaraan gender. Bagaimana jika di Indonesia kan sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganut budaya patriarki atau di mana laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, apakah hal tersebut melanggar aturan dalam Islam? Terima kasih. ya sama-sama. Izin bertanya, Silakan. tadi kan dijelaskan dalam Al-Quran disebutkan
laki-laki dan perempuan dalam wujud lafzi dan maudhi. Yang maksudnya maudhi itu yang kayak gimana ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, silakan. Dalam Islam itu kan katanya materi ini kan mengatakan kesetaraan gender. Tapi dalam Islam kenapa laki-laki diperbolehkan untuk menikahi 4 wanita, sedangkan perempuan hanya diperbolehkan menikahi 1 laki-laki? Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Mas Idan. Nah, itu kan kayak laki-laki itu boleh menikahi perempuan 4 karena laki-laki itu imam ya. Jadi misalnya sholat itu bisa jadi makmumnya. Tapi kalau misalnya perempuan menikahi 2 laki-laki kan nggak etis ya. Apakah masih kurang jawabannya Mas Idan? Nggih, matur nuwun, Mas. Ya, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Sena. Wujud lafis dan maudi adalah bentuk fisik atau tulisan dari suatu kata atau kalimat. Ini adalah apa yang kita lihat dan baca. Misalnya kata buku adalah wujud lafis dan konsep benda untuk membaca. Wujud maudi adalah makna atau arti yang terkandung dalam suatu kata atau kalimat. Adalah konsep atau ide yang diwakili oleh kata atau kalimat. Misalnya makna dari buku adalah benda untuk membaca. Jadi kesimpulannya wujud lafis itu bentuk fisik yang terlihat. Kalau wujud maudi makna yang tidak dapat terlihat. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Sena? Terus contoh dari mauzinya itu apa Mas Ardi? Contoh dari apa? Dari mauzinya. Kalau lafzi kan lafal, kalau maudhi contohnya apa? Dalam bahasa Arabnya. Apa kalimatnya? Contohnya tadi kan kalau lafzi lafalnya, kalau misalkan maudhi itu berarti apanya? Berarti yang dimaksud lafal dari maudi gitu. Iya. Ya, Izin menjawab dari pertanyaan dari Saisa. Pertanyaannya, apakah budaya patriarki di Indonesia melanggar aturan kesetaraan gender dalam Islam?
Yang pertama, pemahaman ajaran Islam. Islam mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak dan kewajiban. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Yang kedua, interpretasi dan praktik. Seringkali interpretasi ajaran Islam dipengaruhi oleh budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, norma-norma patriarki dapat menyebabkan interpretasi yang membatasi hak-hak perempuan, meskipun ajaran Islam sendiri tidak mendiskriminasikan mereka. Yang ketiga, tantangan hukum. Meskipun ada undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, penerapannya seringkali terpengaruh oleh norma budaya yang patriarkal. Ini dapat menghalangi perempuan dari mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Jadi, budaya patriarki di Indonesia dapat menghambat penerapan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, meskipun ajaran Islam sendiri mendukung kesetaraan. Perlu ada upaya untuk mengedukasi masyarakat dan mengubah interpretasi yang tidak adil agar kesetaraan gender dapat tercapai. Apakah terjawab, Mbak Saisa? Berarti patriarki itu tidak diperbolehkan ya, Mbak? Iya. Gimana, Mbak Sai? Berarti budaya patriarki itu tidak diperbolehkan ya? Iya. Iya, Mbak, tidak boleh. Karena tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Gimana, Mbak Sai? Iya, Mbak, cukup. Terima kasih. Bisa. Apakah sudah terjawab semua? Ya, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan presentasi Izin kali ini. bertanya, Ya, Mbak Hafiz. pertanyaannya, sikap dan perilaku apa saja yang harus kita hindari untuk mewujudkan kesetaraan gender? Terima kasih. Ya, Mau sama-sama. tanya, Mbak. Kan cewek dulu kan transgender kenapa? Mau tanya, Mbak. Kalau misalkan kan cewek sama cowok itu setara. Cewek transgender cowok transgender ke cewek itu masih disebut kesetaraan enggak ya?
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Uli. Pertanyaannya kalau misal cewek cowok setara, terus mereka transgender itu masih disebut setara atau enggak? Jawabannya transgender juga termasuk dalam kategori yang harus diperlakukan setara. Islam mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai semua manusia tanpa memandang identitas, gender, atau orientasi seksual. Apakah terjawab? Halo. Iya, Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Manafis. Sikap negatif yaitu seksis seperti memandang perempuan atau laki-laki sebagai inferior. Yang kedua, perilaku tidak setara seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan verbal. Selanjutnya, kebiasaan tidak seimbang yaitu menganggap laki-laki sebagai penyedia utama. Terus langkah mengatasinya yaitu pendidikan kesetaraan gender, menghormati hak-hak perempuan. Apakah sudah terjawab, Mbak Nafis? Sudah, terima kasih. Iya, sama. Untuk sesi tanya jawab udah selesai ya, teman-teman. Ya, cukup sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan dalam menjawab, bisa nanti teman-teman cari sendiri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya, ya sangat baik. Apalagi tadi ya, diawali dari mengutip Quran ya, surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti di slide saya juga ada. Dan juga atas pertanyaannya, nanti sambil kita singgung dalam paparan PPT saya kira
jawaban secara umum sudah dapat diterima ya. Izin share screen. Gender dalam perspektif Islam ya. Saya zoom aja biar besar. Ada 3 poin yang menjadi titik sentral pembahasan kita pada pagi hari ini. Pertama adalah teori gender, ya tentu banyak ya teori gender dari masing-masing sosiolog. Kemudian bagaimana dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Tentu dalam hal ini juga kita melihat ijtihad para ulama dan bagaimana kesetaraan gender itu dapat terbangun ya. Oke, pertama bahasan kita adalah bukan terkait hal-hal yang kodrati ya, tapi hal-hal yang muncul di masyarakat dalam kehidupan sosial karena kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung lama. Jadi ada ya mungkin ada semacam azas kepatutan ya walaupun itu relatif ya. Suatu kegiatan yang dianggap ini lebih relevan untuk laki-laki dan tidak relevan untuk perempuan, begitu juga sebaliknya atau kurang relevan lah. Ya itu juga bukan sesuatu yang mutlak ya. Itu adalah sesuatu yang relatif atau sesuatu yang nisbi ya. Ya misalnya kegiatan sosial arisan itu ya. Arisan itu kan ya ada makna sosialnya, ada silaturahimnya, ada niat unsur ta'awun ya, saling tolong menolong. Karena hakikatnya arisan itu kan nabung. Ya. Tinggal bagaimana kegiatan seperti ini dijaga betul sehingga tidak merusak persaudaraan ya, tidak merusak persahabatan, pertemanan. Kadang ada beberapa situasi ya mungkin karena keadaan ya, sudah dapat bagian tapi tidak ikut arisan berikutnya ya. Yaitu mungkin jarang juga terjadi tapi pernah saya lihat memang terjadi ya. Nah ini yang harus dijaga. Ada juga mungkin suatu kegiatan ya yang tidak bermaksud memarginalkan perempuan. Misalnya ronda malam ya, di kampung. Kecenderungannya tentu laki-laki yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Walaupun tidak ada larangan bagi perempuan, tapi mungkin secara adat kebiasaan dianggap kurang patut ya kalau perempuan di luar jaga ronda ya. Ya padahal kalau kita lihat di era yang sangat maju ini ya sudah bukan hal yang luar biasa ketika perempuan harus bekerja di malam hari. Apalagi ini ya tenaga medis ketika nanti fungsional ya shifting ya. Bisa perempuan bermalam di luar rumah. Nah, ini kan bukan hal yang tabu lagi kalau sekarang. Tapi mungkin kalau ronda itu bisa beda lagi, walaupun sama-sama malam. Ya, walaupun sekarang juga ada security. Ya. Nah, namun perbedaannya tentu security perempuan ya sudah terlatih dan sudah tersertifikasi. Jadi ada ruang-ruang yang memang sebenarnya siapa saja boleh, mau laki-laki mau perempuan, tapi mungkin dianggap kurang pas atau kurang elok. Atau misalnya ada
perempuan yang ingin jadi pelaut sehingga harus meninggalkan rumah berbulan-bulan, ya. Dalam kaidah muamalah ya, al aslu fil asyai al ibahah hatta yadulu ala dalili tahrim. Dalam kaidah muamalah, asal dari segala sesuatu itu boleh. Jadi halal. Kita melakukan apapun itu boleh. Hatta yadulu ala dalili tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Atau sampai ada alasan yang kemudian membuat itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Ya seperti tadi, ronda malam bagi perempuan atau melaut bagi perempuan, hukum asalnya boleh. Tapi tinggal dilihat lebih banyak maslahatnya, lebih banyak kebaikannya, atau sebaliknya lebih banyak mafsadatnya, atau lebih banyak kerusakannya. Ini ranah muamalah duniawiyah ya, dalam dunia kerja misalnya. Seperti yang disampaikan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu urusan duniamu. Ya, artinya tinggal kita yang bisa memilah-milah tadi ya, banyak maslahatnya atau banyak mafsadatnya. Ya, jika lebih banyak maslahatnya, kerjakan. Jika lebih banyak mafsadatnya, kerusakannya, atau mudorotnya, ketidakbaikannya, ya sebaiknya tinggalkan ya, atau cari kegiatan atau pekerjaan yang lain. Artinya netral ya, kegiatan apapun hukum asalnya boleh netral. Menjadi makruh bahkan bisa haram melihat pertimbangan tadi, lebih banyak kebaikannya atau akan lebih banyak mendatangkan ketidakbaikannya. Ya, sama ya, teori-teori gender saya kira tadi sudah cukup banyak disampaikan. Nah, bagaimana dengan ketidakadilan gender? Ya, kita akan melihat dua momentum ya. Pertama, sebelum kedatangan Islam, nah, hampir seluruh umat manusia memandang hina kaum perempuan. Jangankan memuliakannya, menganggap perempuan sebagai manusia saja, tidak. Ya, ini di masa jahiliyah ya, Arab jahiliyah ya, di mana saat itu ada segolongan orang yang bahkan malu ketika memiliki anak perempuan. Ketika lahir ya langsung dikubur hidup-hidup. Ya, ini bagian dari bukti ya, bukti sebelum kehadiran Islam betapa perempuan sangat termarginalkan. Atau yang kedua ya, tadi terkait poligami dan poliandri. Pertama terkait poligami, bahwa kalau kita belajar asbabun nuzul turunnya An-Nisa ayat 3 atau belajar sirah nabawiyah di An-Nisa ayat 3 tersebut dikatakan boleh masna wasulasa waruba, boleh dua istri atau 3 istri atau 4 istri. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja. Ayat ini secara substantif sebenarnya kalau kita yakini ya sebenarnya ya tidak boleh poligami karena syaratnya harus berlaku adil. Tentu dalam kerangka kemampuan kita. Karena berlaku adil di sini bukan terhadap istri kita saja, tapi terhadap anak, orang tua, mertua, saudara besan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebuah pertanda. Karena apa? Dalam Sirah Nabawiyah, sebenarnya sebelum Al-Quran turun, sebelum Nabi Muhammad hadir, di sana masyarakat Jaliyah itu boleh berapapun memiliki istri. Tidak ada batasan. Tapi Islam
dakwahnya dengan cara moderat, tidak ekstrim ya, tidak ujuk-ujuk langsung mengharamkan poligami. Tapi bertahap dengan tadi membatasi masna, wasulasa, waruba. Boleh 2, boleh 3, maksimal 4. Ini kan moderat ya, gaya dakwah yang moderat, yang tidak ekstrim. Walaupun secara utuh kalau kita pahami, fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Jika kamu ragu tidak dapat berbuat adil, maka 1. Ya sebenarnya ujung-ujungnya ya 1 saja. Nasihatnya ya, nasihat Al-Quran ya 1 saja. Kenapa tidak mudah untuk berlaku adil? Cara Islam memberlakukan hukum seperti itu. Sama seperti kasusnya hukum homer ya, hukum miras, minuman keras. Kan tidak ujuk-ujuk minuman keras langsung diharamkan. Tapi bertahap. Pertama dengan dilarang minum minuman keras ketika kamu akan sholat. Tapi kemudian di lain waktu sudah berubah. Bukan hanya waktu sholat, tapi juga kapanpun tidak boleh minum homer. Ya. Karena mafsadatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini sebenarnya Al-Quran sedang memberi contoh kepada kita bagaimana cara dakwah yang efektif. Dakwah efektif ya bukan dakwah yang ekstrim, yang ujuk-ujuk langsung mengharamkan, membid'ahkan. Kalau modelnya seperti itu ya umat yang kita dakwahi akan kabur ya. Ya. Kalau ada tanggapan, respon, pertanyaan boleh langsung raise hand sih. Tidak perlu menunggu pemaparan saya selesai, ya, karena nanti kalau sudah selesai ya kita tutup. Ini pernah juga terjadi dakwah, ya, model dakwah yang cerdas ya, yang moderat di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ada seorang ulama Muhammadiyah ingin mendakwahi mereka yang gemar bersedekah laut. Ya. Ya. Kalau ujuk-ujuk dia bilang itu syirik, musyrik, ya tentu akan langsung ditolak ya oleh mereka. Tapi ulama Muhammadiyah Jawa Timur ini cukup cerdik, ya, cukup cerdas. Dia mengatakan, oke, saya mau ikut sedekah laut, tapi ada syaratnya. Syaratnya tumpengnya atau makanannya itu diganti dengan makanan untuk ikan. Dia belikan makanan ikan ya, yang untuk ikan. Dan ternyata itu disetujui ya. Jadi niatannya bukan untuk sedekah laut untuk Nyi Roro Kidul lagi, tapi sedekah laut untuk ikan ya, memberi makan ikan ya. Bersedekah kepada ikan. Ya, ini contoh dakwah yang keren ya. Tidak ekstrim, tidak ujuk-ujuk mengharamkan, memusyrikan, membid'ahkan. Seperti juga yang dilakukan oleh A.R. Fakhrudin, tokoh mantan ketua Allahyarham ya almarhum, ketua PP Muhammadiyah terlama. Beliau ketika di Palembang, ketika di Sumatera, diajak oleh kiai-kiai sana untuk yasinan. Dan beliau mau ya, tidak seperti orang Muhammadiyah yang kurang begitu paham. Dan beliau mau, kemudian hari pertama ya, malam Jumat pertama yasinan membaca Arabnya, kemudian beliau usul bagaimana kalau Jumat depan kita baca terjemahnya. Kemudian Jumat depannya lagi kita mulai belajar tafsirnya. Kemudian kita coba amalkan satu-satu perintahnya apa saja. Dan ternyata diterima ya dakwahnya. Jadi dia merubah pola yasinan yang selama ini hanya membaca Arabnya, diganti atau ditambah dengan membaca terjemahnya, membaca tafsirnya,
bahkan mencoba untuk mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Quran surah Yasin. Ya, karena beliau paham bid'ah itu hanya dalam ibadah mahdoh, ya. Seperti sholat, puasa, haji, ya, itu ibadah mahdoh yang tidak boleh diotak-atik. Tapi yasinan, tahlilan, selamatan, patang puluhan itu bukanlah ibadah mahdoh, ya. Itu ibadah ghairah mahdoh, ya, atau ibadah umum, ya. Bernilai ibadah karena di dalamnya ada membaca Al-Quran, ada silaturahim, ya, sehingga boleh-boleh saja melakukan tahlilan, yasinan, selamatan, ya, selama tidak mengandung kemusyrikan, ya, hal-hal yang berbau syirik. Ya. Ini harus bisa membedakan mana yang tidak boleh bid'ah, mana yang justru harus bid'ah. Ya. Kalau dalam muamalah duniawi kita harus bid'ah, ya, harus melakukan inovasi, penambahan atau pengurangan yang diperlukan. Kemudian momen yang kedua yaitu orang-orang Yunani kuno, ya, menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja. Kemudian cahaya Islam hadir, terbit menerangi kegelapan. Ya, salah satu contohnya yang sangat revolusioner adalah ketika menjadikan Aisyah sebagai panglima perang. Luar biasa ya, panglima perang. Itu kan perang itu kan dalam kacamata umum lebih pas untuk laki-laki, ya, karena ya kegiatan fisik yang sangat beresiko. Ya, pokoknya cocoknya wong lanang. Tapi ini ternyata dilakukan oleh orang-orang Islam, memilih Aisyah perempuan menjadi panglima perang. Ini kan luar biasa. Dan di mana ketika itu ya perempuan dianggap sebelah mata. Tapi Islam mengangkat setinggi-tingginya. Dalam hal ini ya Muhammadiyah 100 berapa 12 tahun yang lalu, ya 112 tahun yang lalu atau 1 abad lebih yang lalu, ya, sudah mengangkat, ya, derajat kaum perempuan, ya, dengan membentuk organisasi otonom Aisyah, ya, yang saat ini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di dunia, ya, karena memiliki rumah sakit, memiliki perguruan tinggi, puluhan ribu sekolah, TK terutama, dan belum ada yang bisa menandingi aset organisasi perempuan ini. Kalau sesama organisasi perempuan, ya, organisasi perempuan yang memiliki aset sebanyak Aisyah, artinya memiliki manfaat, ya, karena Amal Usaha Muhammadiyah itu tentu salah satu usaha, ya, memberikan rahmatan lil alamin, mencerdaskan kehidupan bangsa lewat sekolah, perguruan tinggi, menyehatkan kesehatan bangsa lewat rumah sakit, mensejahterakan orang-orang terpinggirkan, ya, seperti mendirikan pantai asuhan dan lain sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan gender di lingkungan sosial, ya. Ada subordinasi, ya, menomorduakan perempuan. Ya, tadi budaya patriarki, ya, yang tadi sempat disinggung. Ya, seperti kemarin dalam pilkada, Pilbub Kebumen, ya, masih saja ada rakyat, ya, yang berpendapat nek tesiana wong lanang apa bupatinya wong wedon. Ini termasuk subordinasi atau menomorduakan perempuan untuk menjadi pemimpin. Padahal kita tahu pertama dalam Al-Baqarah ayat 30, wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala ini a'lamu ma la ta'lam. Dalam memilih pemimpin, Allah mengajarkan kita agar karena ilmunya, ya. Wa 'allama Adamal asma, karena ilmunya. Kenapa kemudian manusia yang dipilih? Adam yang dipilih sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kenapa bukan malaikat? Padahal malaikat makhluk Allah yang paling taat. Sedangkan manusia termasuk makhluk yang paling dablek, ya, di mata Allah. Tapi malah dijadikan pemimpin. Artinya apa? Bahwa kepemimpinan itu yang utama adalah pengetahuannya. Ya. Kemudian juga stigma negatif yang melekat, ya, seperti secara fisik, ya, mungkin dianggap perempuan itu lemah, ya, lebih lemah dari laki-laki. Ya relatif, ya, ada juga perempuan yang staminanya sangat luar biasa. Ya, saya melihat di dunia kerja, misalnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Serwang, tidak sedikit tenaga medis, para medis perempuan yang fake, ya, bahkan bisa dinas sampai 2 shift, jam 7 sampai 9 malam. Itu kan luar biasa. Sekarang seolah-olah sudah nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan, karena mereka sudah tahu bagaimana agar tetap sehat, tetap fit, tetap bugar, bahkan mengalahkan laki-laki, ya. Kemudian pelakuan tindak kekerasan, ya, cenderung kepada perempuan dan anak-anak, beban ganda yang dipaksa, ya, ini artinya, ya, ketika, ya, mungkin nih bagi para laki-laki, ya, ketika nanti punya istri, ya, dilala juga mencari nafkah, ya ora kudu bojone sing gawe kopi, ya, gawe kopi dewek. Men ora arep ya gawe kopi, ya. Karena ini nanti ada beban ganda yang dipaksa. Ya artinya apa? Untuk menuju keluarga sakinah, ya harus dibahas bareng. Dan bahkan sekarang ada, ya, ada pertukaran peran, ya. Bahkan perempuan yang mencari nafkah, laki-laki yang menjadi bapak rumah tangga. Atau ada yang dua-duanya, ya. Jadi pencari nafkah dan juga ngurus bareng. Tapi jangan sampai dua-duanya nggak ada yang nyari nafkah, ya. Harus ada salah satu atau kedua-duanya. Tinggal bagaimana agar keluarga sakinah terwujud, ya berbagi tugas, berbagi peran, ya, sesuai dengan bidangnya, kemampuannya, dan waktunya, ya. Kemudian juga masih adanya marginalisasi terhadap perempuan. Tapi dengan semakin tingginya tingkat pendidikan di masyarakat, ya, ini lama-lama juga akan semakin berkurang. Oke, perspektif Al-Quran, ya, tadi saya kira sudah disampaikan, ya, Al-Hujurat ayat 13 ini dalam arti di sini tegas tidak membedakan laki-laki dan perempuan, ya. Tidak membedakan juga bangsanya apa, qabailnya apa, sukunya apa. Asal dia beriman, percaya kepada Allah, ya, dan juga beramal soleh dalam arti takwa, ya di sini, yaitu derajat yang dinilai adalah takwa. Jadi di sini, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'aruf, agar saling ta'aruf, ya, saling mengenal. Ya, antara laki-laki dan perempuan saling mengenal, antar suku dan bangsa saling mengenal. Setelah lita'arufu apa? Diharapkan litafahum, saling memahami. Ya, antar laki-laki, perempuan, suku, bangsa agar saling memahami. Kemudian meningkat lagi setelah ta'aruf, saling kenal, tafahum, saling memahami, juga diharapkan lita'awun, ta'awun, saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan.
antara suku dan bangsa, ya, antara suami dan istri. Dan ujungnya adalah saling, ya, setelah ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong-menolong, kemudian litakaful, saling melindungi. Suami istri, laki-laki perempuan saling melindungi. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini takaful, ya, saling melindungi. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah, ya, takwanya, ya, bukan karena laki-laki, bukan karena perempuan, bukan karena syu'uban, bangsanya apa, dan juga bukan karena qabail, sukunya apa. Kemudian An-Nahl ayat 97, man amila solihan min dakari au unsa. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat baik, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, sedangkan dia itu beriman, falanuh hiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Artinya apa? Enggak peduli laki-laki atau perempuan. Kalau dia beriman, kemudian beramal soleh, maka akan diberi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Ini artinya adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas dengan balasan yang baik, bi ahsan ma kanu ya'malun, seperti yang mereka lakukan. Dalam Al-Hadis juga, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Enggak peduli laki-laki atau perempuan. Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Nah, tidak seperti tadi masyarakat jahiliyah Arab dulu, ya, yang membunuh hidup-hidup bayi perempuan. Ya, walaupun ada juga di era Fir'aun, ya, bayi laki-laki justru yang dibunuh karena takut menjadi ancaman bagi kekuasaan Fir'aun. Kemudian qala Rasulullah, ya, sabda lain, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurna iman seorang adalah yang paling baik akhlaknya. Wahyarhim hiyaru linisaim, ya, terutama terhadap perempuan-perempuan mereka, terhadap istri mereka, ya. Nah, slide terakhir, tadi kalau kita bicara budaya, hukum Al-Quran, hadis, hukum syariat, kita coba pada hukum formal. Ya. Ini menarik, ya, terkait ruang publik agar perempuan tidak hanya di ruang domestik. 3 tahun yang lalu saya bersama rekan-rekan itu yang mendirikan partai politik di Kebumen, namanya Partai Umat. Yang menarik apa? Ketika mendaftarkan kepengurusan, 3 orang misalnya, ketua, sekretaris, bendara. Maka salah satunya itu harus perempuan. Kalau 3-tiganya perempuan, boleh. Tapi kalau 3-tiganya laki-laki, itu tidak boleh. Harus ada perempuan, baru diizinkan didirikan partai. Ini kan unik, ya. Yang pertama bahwa di sini ingin dihilangkan, ya, memarginalkan perempuan di ruang publik, apalagi di dunia politik, dianggap dunia yang paling menantang, ya. Dan yang kedua, justru memberikan ruang yang lebih, karena 30% harus ada keterwakilan perempuan, ya, baik pengurus maupun caleg, ya, calon anggota legislatif dalam kita majukan. Ya, dalam mengajukan misalnya 3 calon anggota dewan, ya salah satunya harus ada perempuan. Atau boleh 3-tiganya perempuan. Kalau 3-tiganya caleg laki-laki justru tidak boleh. Nah, dan di Indonesia ini, ya,
kaum perempuan hebat ya dalam dunia politik. Ada ketua partai perempuan menjadi pemenang pileg ya, pilihan legislatif. Suara terbanyak kan PDIP, dipimpin oleh Megawati, seorang perempuan. Menang di dunia yang dianggap paling keras ya, paling menantang, mengalahkan para ketua partai politik laki-laki. Itu kan luar biasa. Ini bukti ya, di Indonesia sebagai mayoritas Islam, Muslim, ya, ternyata membuka ruang publik yang sangat luas kepada perempuan, terutama di dunia politik. Nah, ini beda dengan di Mekah, Madinah, ya, terutama Mekah, Madinah. Perempuan baru diizinkan menyetir ya di tahun 2000-an ini, belum lama. Kita lebih maju pemahaman Islamnya dari orang-orang Mekah dan Madinah. Ya, karena di sana memang tradisinya sangat kuat terhadap perempuan di ruang domestik. Ya, masih ada tradisi poligami, masih ada tradisi perempuan ya, sama sekali ketika setiap keluar rumah itu harus seizin suami. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Di Indonesia prinsip ya, Muslim Indonesia mayoritas yang mengizinkan istrinya keluar rumah untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi nggak perlu setiap keluar rumah nelpon, Pak, saya keluar dulu mau ke pasar. Ya, saya keluar dulu mau ke mall. Itu beda. Kalau di Arab Saudi, maaf, di Mekah dan Madinah masih ada budaya yang atau tradisi yang seperti itu. Ya, saya kira itu ya saudara-saudara sekalian yang terhormat, pembahasan kita pada pagi siang hari ini ya, karena tidak ada yang resen, saya anggap sudah paham semua. Dan bagi para perempuan ini, ayo semakin maju ya. Jangan berhenti hanya di S1 ya. Lanjutkan ke S2, lanjutkan sampai S3. Ya, saya doakan mudah-mudahan ya bisa melanjutkan baik dengan biaya sendiri maupun dengan beasiswa ya. Syukur sampai jadi profesor ya. Profesor Tiara Yuliana. Siapa lagi nih? Profesor Yuri ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasinya, pertanyaan serta jawabannya, responnya ya. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Siap. Izin and meeting ya. Iya, Pak.